Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Akuntansi, selamat datang kembali di video tutorial otomatisasi Excel pencatatan akuntansi perusahaan jasa Cleansy Laundry. Nah, saya Koirita Firnanda yang akan memandu tutorial kali ini. Di video ini saya akan membahas mengenai jurnal umum perusahaan Cleansy Laundry. Simak video dengan cermat ya. Untuk langkah selanjutnya, kita isikan nama perusahaan yaitu Cleansy Laundry. Lalu di bawahnya kita isikan nama laporan yang kita buat yaitu jurnal umum. Lalu di bawahnya kita isikan periode pencatatan yaitu per 31 Desember 2025. Selanjutnya kita berikan judul di setiap kolom akun. Kolom yang pertama kita berikan judul tanggal, kolom yang kedua judul nama akun, kolom yang ketiga judul ref, kolom yang keempat judul debit, kolom yang kelima judul kredit. Jangan lupa kita berikan kode jurnal umum di bagian kanan atas, di bawahnya judul. Nah, kodenya ini yaitu JU01. Oke, selanjutnya kita blok kolom tanggal yaitu sel B8 hingga B38. Lalu kita klik home, lalu kita ganti formatnya di number, kita klik sort date. Nah, selanjutnya kita blok kolom debit dan kredit yaitu sel E8 hingga F39. Lalu kita ganti formatnya number, kita ganti format menjadi accounting, lalu kita hapus 2 0 di belakang koma. Nah, selanjutnya untuk memunculkan pilihan akun di kolom ref agar memudahkan kita dalam menginput jurnal umum, caranya blok kolom ref yaitu sel D8 hingga D38, lalu kita klik data. Oh iya teman-teman, sebelumnya agar mudah ini kita berikan name box dulu di nomor akunnya, di daftar akun. Nah, kita berikan name box ini namanya adalah no.akun untuk mempermudah kita dalam menginputnya di data validation. Lalu klik enter. Nah, kita ke jurnal umum lagi, kita blok kolom ref tadi seperti sebelumnya, lalu di klik data validation. Nah, ini any value kita isi dengan list, dan search kita isi dengan sama dengan no akun name box yang kita buat sebelumnya di daftar akun untuk nomor akun. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah tersedia pilihan nomor-nomor akun untuk kita menginput jurnal umum nantinya. Kita jangan lupa untuk mengisikan rumus di kolom di sel C8. Kita tuliskan rumus sama dengan if error, lalu buka kurung, lalu indeks, lalu kita masuk ke daftar akun, kita blok bagian nama akun di sini, sel C6 hingga C24, lalu kita kunci dengan F4. Lalu titik koma, klik match. Nah, setelah match ini, kita kembali ke jurnal umum, lalu kita klik sel D8. Nah, selanjutnya kita klik titik koma, lalu kita panggil name box no akun. Lalu kita tutup kurung 2 kali, lalu kita titik koma. Nah, selanjutnya kita isikan tanda petik 2 kali. Nah, ini menandakan jika refnya itu belum diisi, nanti di kolom nama akun ini tidak akan menimbulkan NA atau error. Jadi di nama akun nanti akan hanya muncul tidak ada teks sama sekali. Agar untuk merapikan kolom nama akun agar tidak terlihat bahwa itu sedang error karena belum diisi. Lalu kita klik enter. Nah, setelah kita klik enter, kita tarik rumusnya hingga ke sel C39. Selanjutnya kita akan input jurnal umum di setiap transaksi. Nah, transaksi yang pertama tanggal 1 Desember 2025. Kita berikan tanggalnya di bagian kolom tanggal. Nah, lalu di bagian ref kita pilih nomor akun. Yang pertama adalah Nyonya tanggal 1 Desember 2025. Nyonya Fernanda sebagai pemilik menyetorkan uang sebesar 25 juta sebagai tambahan modal. Nah, transaksi ini akan menambahkan kas di bagian debit dan akan menambahkan modal atau Fernanda's Capital di sebelah kredit sebesar 25 juta.
Nah, lalu untuk tanggalnya ini kita tarik. Nah, selanjutnya tanggal 3 Desember 2025 dibeli 2 unit mesin cuci senilai 8 juta per unit secara kredit, sehingga ini akan menambahkan aset yaitu equipment karena mesin cuci masa pakainya lebih dari 1 tahun, jadi masuk equipment. Lalu di sini karena dibeli secara kredit sehingga akan menambahkan utang nomor akun 211, utang dagang. Nah, sebesar 18 juta dikali 2 yaitu 16 juta. Nah, tanggalnya ini kita copy sales. Nah, selanjutnya tanggal 4 Desember 2025 diterima pendapatan jasa sebesar 3 juta secara tunai. Maka transaksi ini akan menambah kas karena secara tunai dan akan menambahkan akun pendapatan atau service revenue senilai 3 juta. Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2025 dibeli deterjen, pewangi, dan pelicin pakaian totalnya 1.500.000 secara tunai. Nah, transaksi ini akan menambah surplus dikarenakan deterjen, pewangi, dan pelicin ini masa pakainya kurang dari 1 tahun atau barang habis pakai. Nah, karena dibeli secara tunai maka akan mengurangi kas, jadi kas di sebelah kredit. Nah, ini sebesar Rp1.500.000. Tanggal kita copy sales. Lalu transaksi selanjutnya tanggal 9 Desember 2025 diterima pendapatan jasa sebesar 2.500.000 secara tunai. Nah, ini seperti transaksi yang sebelumnya, karena secara tunai maka kas bertambah di sebelah debit. Lalu pendapatan juga bertambah, yaitu service revenue di sebelah kredit sebesar 2.500.000. Tanggal kita copy sales ke bawah. Nah, berikutnya tanggal 12 Desember 2025. Nah, ini ada transaksi telah diselesaikan pekerjaan jasa sebesar 2.750.000, tapi belum dibayar oleh customer. Nah, karena belum dibayar, maka transaksi ini akan memunculkan piutang usaha, piutang dagang, atau accounts receivables di bagian debit karena bertambah, lalu service revenue juga bertambah di sebelah kredit. Nah, sebesar 2.750.000. Tanggal kita copy sales ke bawah. Nah, selanjutnya tanggal 15 Desember 2025 dibayar sebagian utang dagang tertanggal 3 Desember 2025 sebesar 4 juta. Nah, karena ini kita membayar utang, maka utang kita akan berkurang di sebelah debit dan cash kita akan berkurang di sebelah kredit. Nah, untuk nominalnya ini sebesar 4 juta. Tanggalnya kita copy sales. Transaksi selanjutnya tanggal 18 Desember 2025 telah diselesaikan pekerjaan jasa sebesar 3.200.000 tetapi belum dibayar oleh customer. Nah, ini seperti transaksi sebelumnya, karena belum dibayar maka akan memunculkan accounts receivable sebelah debit, lalu service revenue di sebelah kredit karena kita memberikan jasa. Nah, sebesar 3.200.000. Nah, untuk tanggalnya copy sales. Nah, transaksi selanjutnya tanggal 20 Desember 2025 diterima pelunasan piutang usaha tertanggal 12 Desember 2025 sebesar 2.750.000. Nah, karena kita menerima pelunasan piutang,
maka kita akan menerima uang tunai atau cash kita bertambah sebelah debit, dan karena piutang usahanya dilunasi oleh customer, maka piutang usaha berkurang di sebelah kredit. Nah, ini sebesar 2.750.000. Tanggal kita copy sales. Nah, selanjutnya tanggal 21 Desember 2025. Dibeli plastik wrap sebesar 100.000 secara tunai. Nah, karena plastik wrap ini barang habis pakai dalam masa 1 tahun, kurang dari 1 tahun, maka di sini masuk ke dalam kelompok sublease, menambah sublease sebelah debit, dan juga karena dibeli secara tunai maka mengurangi cash berkurang di sebelah kredit. Keduanya sebesar 100.000. Nah, tanggalnya kita copy sales. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 23 Desember 2025. Diterima pendapatan jasa sebesar 1.500.000 secara tunai. Nah, karena secara tunai maka di sini akan menambah kas sebelah debit dan juga menambah service revenue sebelah kredit sebesar 1.500.000. Tanggal kita copy sales. Nah, selanjutnya tanggal 25 Desember 2025. Terdapat pemilik pengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000. Nah, di sini akun yang ada di sebelah debit adalah Prive karena pemilik itu mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Prive nomor akun 312. Nah, lalu karena uang perusahaan itu diambil, maka cash perusahaan akan berkurang. Nah, cash berkurang di sebelah kredit. Nah, ini nominalnya sebesar 500.000. Nah, selanjutnya tanggal 26 Desember 2025 dibeli 2 unit setrika uap senilai 1 juta secara kredit. Nah, karena ini 2 unit setrika uap, nah setrika uap ini termasuk ke dalam barang yang masa pakainya lebih dari 1 tahun, maka masuk ke dalam kelompok equipment. Lalu karena dibeli secara kredit, maka akun yang terpengaruh adalah utang usaha. Utang usaha nomor akun 211. Nah, sebesar 2 unit 1 juta, maka 2 juta totalnya. Nah, tanggalnya kita copy sales. Nah, selanjutnya tanggal 28 Desember 2025. Di sini dibayar beban listrik dan air bulan Desember sebesar 750.000 secara tunai. Nah, beban listrik dan air bulan Desember ini masuk ke dalam kelompok akun Electricity and Water Expense, yaitu nomor 512, Water and Electricity Expense. Nah, karena dibayarnya itu secara tunai, maka di sini akan mengurangi cash. Cash berkurang sebelah kredit. Nah, ini senilai 750.000. Di sebelah debit dan sebelah kredit. Tanggal kita copy sales. Nah, selanjutnya yang terakhir tanggal 30 Desember 2025 dibayar gaji untuk 2 orang karyawan. Per karyawan itu 1.500.000 untuk bulan Desember secara tunai. Nah, karena ini membayar gaji untuk bulan Desember, maka masuknya itu wages and salaries expense. Nah, karena dibayar secara tunai, maka otomatis kas kita berkurang sebelah kredit. Untuk beban akun normalnya di sebelah debit. Nah, ini sebesar 1.500.000 rupiah dikali 2, maka totalnya 3 juta. Tanggal jangan lupa di copy sales. Nah, setelah kita menginput semua jurnal, pastikan bahwa jurnalnya itu totalnya itu balance. Maka untuk mengeceknya, kita berikan judul total, lalu di sel E39 kita masukkan rumus sum untuk menghitung totalnya. Sum mulai sel E8 hingga sel E37, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, tarik rumusnya ke sel di bagian kanan. Nah, di sini totalnya sudah balance, terlihat totalnya yaitu 60
8.550.000 di bagian debit dan 68.550.000 di bagian kredit. Maka dapat dikatakan bahwa pencatatan jurnal umum kita pada kali ini sudah benar. Jadi selanjutnya sebelum kita posting ke buku besar, untuk memudahkan kita untuk posting buku besar, kita harus membuat kolom bantu buku besar di sebelah kanan jurnal umum. Nah, di sini kita berikan di sel H7, kita kasih judul KBBB yang maksudnya adalah kolom bantu buku besar. Nah, kita atur posisinya. Lalu di sel H8 atau di bawahnya judul, kita masukkan rumus sama dengan if. Lalu klik sel 8, lalu sama dengan petik 2 dua kali, titik koma, petik 2 dua kali. Nah, ini maksudnya jika sel 8 itu belum ada isinya, maka di KBBB ini juga akan menampilkan tidak ada isinya. Lalu klik kontif, ketik kontif, lalu kita klik lagi sel D8, lalu kita kunci. Nah, di sini kita tambahkan titik 2 biasa, bukan titik koma ya, jadi titik 2. Lalu kita klik D8 lagi, lalu di sini baru titik koma, lalu kita klik D8, lalu tutup kurung. Nah, kita berikan tanda N atau dan, lalu kita klik D8 lagi, nah tutup kurung, lalu enter. Nah, kita tarik rumus hingga sel H37. Nah, di sini kita atur posisinya. Lalu klik Ctrl S. Nah, ini KBBB ini maksudnya teman-teman. Jadi begini. Yang pertama contohnya di kas ini. Di akun kas ini, nomor akunnya adalah 111. Kita baca nomor akunnya 3 angka dari belakang. Nah, 3 angka dari belakang ini maksudnya nomor akun. Nah, untuk 1 angka di paling depan ini itu maksudnya berapa kali muncul. Jadi ini membacanya akun 111 ini muncul 1 kali di sini. Nah, ini maksudnya kas muncul 1 kali di sini. Nah, jika kita baca yang terakhir ini maksudnya akun kas, akun nomor akun 111 muncul 11 kali. Nah, ini contoh di atasnya, nomor akun 511 atau beban gaji ini muncul 1 kali. Nah, jadi begini teman-teman. Ini nanti akan memudahkan kita untuk posting ke buku besar. Baik teman-teman, jadi untuk memudahkan kita selanjutnya dalam menginput buku besar dan laporan-laporan setelahnya, kita jangan lupa untuk memberikan name box di setiap kolom di jurnal umum. Di sini contohnya, kita klik kolom B, lalu kita ganti name box-nya dengan JU tanggal. Karena ini maksudnya jurnal umum bagian tanggal, lalu klik enter. Nah, lalu di kolom C, di sini kita ganti name box-nya dengan JU garis bawah nama akun. Lalu di sini kolom D kita beri name box JU straight ref. Enter. Lalu di kolom E kita beri name box JU debit. Enter. Lalu di kolom F kita beri name box JU kredit. Enter. Nah, di KBBB ini juga kita beri name box. Name box-nya yaitu JU DB. Nah, kita klik enter. Oke, Besti Akuntansi, sekian pembahasan video mengenai jurnal umum perusahaan Cleansy Laundry. Pastikan kalian memahami setiap langkahnya ya. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas mengenai buku besar. Sampai jumpa di video berikutnya.